Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, anak-anak kelas 6, jumpa kembali dengan Bapak dalam tematik kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, hari ini kita akan membahas subtema 3 dari pembelajaran 4, 5, dan 6. Mari siapkan hati dan pikiran, kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat dan sukacita. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai dengan pembelajaran 4. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan itu merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Nah, ayo kita pelajari. Ayo kita baca teks berikut ini ya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Jadi penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Jadi persatuan dalam keberagaman ini merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan dari pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan lancar atau baik, maka kesejahteraan rakyat pun akan meningkat. Sebaliknya, jika negara kita terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan pun akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan rakyatnya. Jadi menjaga keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Jadi bangsa Indonesia harus selalu bersatu ya, dan untuk mempertahankan keutuhan dari wilayah NKRI kita. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan. Nah, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari negara Indonesia. Nah, contoh sikap yang mencerminkan dari persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana yang rukun, lalu melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, baik juga adat istiadatnya. Nah, ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah, kegiatan selanjutnya di halaman 123, kalian diminta untuk membuat peta pikiran ya, melengkapi peta pikiran berikut ini ya. Dari kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Dari judul bacaan tadi, mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Mari kita jawab bersama-sama. Oke, di sini ada kunci jawabannya, yaitu apa? Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Lalu mengapa? Di sana ada karena rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman itu turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Lalu jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat pun akan meningkat. Lalu siapa? Yaitu rakyat Indonesia. Bagaimana usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI ini dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau yang paling luar dari Indonesia. Kapannya di sana tidak ada, lalu di mana? Jawabannya Indonesia. Nah, ini kunci jawabannya ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran 5. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan kesatuan. Nah, apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna dari upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Nah, ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, anak-anak, mari kita baca bersama-sama dengan cepat ya. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Nah, pada awal berdirinya dari negara Republik Indonesia, keadaan ekonomi negara kita sangatlah buruk. Nah, hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya harga barang-barang itu mahal akibat dari inflasi ya, dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Nah, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan diantaranya sebagai berikut ya. Jadi pada awal kemerdekaan itu pemerintah dan rakyat Indonesia tuh belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik.
Nah, baru bulan Februari 1946, pemerintah Indonesia mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak tersebut. Nah, upayanya sebagai berikut ya. Upayanya tersebut meliputi sebagai berikut ya. Pertama adalah pinjaman nasional ya. Jadi program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan kita, Insinyur Surahman. Pinjaman nasional ini akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Selanjutnya konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, lalu para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Nah, konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran seperti Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Nah, tujuan dari konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi dari perkebunan. Lalu yang selanjutnya yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini inisiatif dari Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani ya. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun yang akan datang. Nah, program selanjutnya yaitu rencana Kasimo ya, Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Nah, program ini berupaya rencana produksi 3 tahun pada tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Nah, untuk meningkatkan dari produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar pertama adalah menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Lalu di Jawa dilaksanakan intensifikasi dengan menanamkan bibit-bibit unggul. Lalu selanjutnya pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi dari pangan. Lalu di setiap desa itu dibentuk kebun-kebun bibit dan dilaksanakan transmigrasi. Program selanjutnya yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dibentuk oleh BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Lalu dengan dibentuknya PTE ini juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi dari di kalangan organisasi pedagang-pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, berikut ini adalah kunci jawaban halaman 132 di buku cetak kalian. Di sana ada bagannya upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal-awal masa kemerdekaan ya. Yang pertama adalah melaksanakan program pinjaman nasional ya, meminjam uang ke negara lain ya. Lalu berikutnya melakukan konferensi ekonomi. Yang ketiga membentuk Badan Perancang Ekonomi. Yang keempat membuat rencana Kasimo Plan. Yang terakhir adalah menyatukan para tenaga-tenaga ekonomi. Ya, ini upaya cara meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan kita. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan, bukan? Nah, tahukah kamu kerjasama itu juga diperlukan dalam setiap jenis permainan olahraga, ya bukan? Nah, ayo kita bekerjasama dalam permainan olahraga yang kamu sukai, ya, seperti rangku alu. Oke, anak-anak kelas 6, berikut ini adalah kunci jawaban halaman 140 ya. Kita jawab bersama-sama. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif? Lalu ciri-ciri kalimat efektif itu apa saja? Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulisnya yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, SPOK. Ya. Lalu ciri-cirinya, yang pertama adalah memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjeknya atau predikatnya saja. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, tuliskan 5 contoh kalimat efektif menggunakan kosakata baku ya. Yang pertama, gelar pahlawan nasional diberikan kepada Jenderal Sudirman. Yang kedua, adik sedang menuliskan kosakata bahasa Inggris. Ketiga, Hari Pahlawan diperingati setiap 10 November. 4. Via sedang sakit sehingga tidak dapat membantu ibu. Yang kelima, bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ini kalimat efektif menggunakan kosakata baku ya. Oke, selanjutnya nomor 3.
apakah kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik dari habitatnya? Jadi habitat merupakan tempat hidup dari makhluk hidup untuk jangka waktu yang lama dan untuk bertahan hidup. Jadi makhluk hidup ini akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya, baik itu dari aspek kondisi lingkungan maupun cara dia mencari makanan. Yang keempat, tuliskan 4 contoh cara makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi cicak memutuskan ekornya jika merasa terancam. Walang sangit mengeluarkan bau busuk, menyengat, ya. Gurita mengeluarkan cairan hitam jika terancam, dan daun kaktus itu menjadi tipis dan tajam menyerupai duri, ya. Yang kelima, jelaskan makna dari proklamasi kemerdekaan. Jadi maknanya itu sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai puncak dari perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, dan sebagai bukti kita itu negara baru, lalu dan tonggak sejarah dari negara Indonesia. Jelaskan makna persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan dari rakyat NKRI. Jadi manfaatnya yaitu apa? Jadi rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung dari pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan ini berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat kita pun akan meningkat. Nah, ini kunci jawabannya, ya. Oke anak-anak, demikian dari tema 2 ya. Selesai sudah tema 2, nanti sampai jumpa lagi pembelajaran kita ke tema 3 ya. Nah, terima kasih atas pembelajaran yang baik dari kalian semuanya yang sudah semangat. Bapak ucapkan terima kasih, gracias. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.